Masih di Thailand Motor Expo 2024 dan ini dia Honda City Hatchback Facelift RS. Udah hybrid, udah ada perubahan juga di bagian eksterior. Gimana dalamnya, gimana detailnya, ini dia reviewnya. Oke, sekarang kita mulai dari mesinnya dulu ya. Karena ya perubahan paling signifikan, lagi-lagi. Pakai mesin 1500 cc tetap, tapi udah hybrid. Dengan keluaran mesin ya, Atkinson Cycle, jadi kecil keluarannya, cuma 98 PS dengan torsi 127 Nm. Tapi karena dibantu motor listrik yang dapat mengeluarkan tenaga sebesar 109 PS dengan torsi hingga 253 Nm, jadi berasa powerful banget nih di bodi sekompak ini. Keren banget ya. Dan walaupun udah kenceng, tapi dia klaimnya konsumsi bahan bakarnya bisa dapat sampai 27,8 km per liter. Lagi-lagi cetakan angka yang sangat impresif untuk Honda City Hatchback. Sekarang kita mulai dari ubahan apa aja sih yang ada di City Hatchback Hybrid RS ini. Yang pertama, mukanya nih di bagian klaster dalamnya, grille udah berubah desainnya. Lampu masih multi reflektor, full LED, tapi fog lamp-nya udah proyektor. Dan untuk yang RS ini di bagian depan sini itu udah pakai aksen karbon-karbonan. Lanjut lagi. Di bagian sampingnya dia pakai ban dari Dunlop ya. Dunlop Enasafe dengan profil ban itunya 185/60 dengan lingkar ban 16 inci. Single tone ya. Sementara untuk varian yang selain RS ini di Thailand dia dual tone. Di bagian samping penampakan masih sama dengan Civic Hatchback sebelum facelift, pre-faceliftnya, dan di bagian spionnya udah kelihatan ada Honda Lane Watch nih, fitur ciri khas Honda. Termasuk dari bagian Honda Sensing ya. Ke bagian belakang, di bagian bumpernya dia jadi lebih rumit desainnya, banyak garis bertabrakan dan ada aksen kayak diffuser juga nih. Yang hitam-hitam ini juga pakai aksen ala karbon-karbonan dan nggak lupa ya. Logonya, logo ala Honda City Hatchback yang hybrid ya. HRV tadi juga make, CR-V sampai Accord pun kayak begini ya. Honda IHEV pasti ada biru-birunya. Oke, terus logonya tuh di bawah RS udah ada IHEV-nya. Soal perlampuan, yang LED cuma stop lamp-nya aja nih. Seinnya masih bohlam, lampu mundur, nggak kelihatan lampu mundurnya. Terus coba kita buka bagasinya, pembukaannya masih hidrolik seperti biasa, nggak ada power back door sama sekali. Simple aja ya di kelas ini ya emang straight to the point, tapi sayang nggak ada tonneau cover atau penutup dalam bagasinya. Lumayan luas. Oke, kita tutup lagi. Itu bagasinya. Sekarang kita masuk ke City Hatchback RS Hybrid ini. Apakah ada perubahannya? Sekarang kita masuk ke bagian dalam City Hatchback ini. Akses smart key masih ada, tombol pencet, dan ini dia kabin atau interior dari City Hatchback Hybrid RS yang facelift. Banyak aksen merahnya dan hitamnya. Ciri khas RS banget. Oke, penggunaan material di dashboard masih sama aja. Plastik, hard plastik. Ini juga masih hard plastik. Yang di bagian door trim soft touch itu cuma di bagian dekat armrest aja sama armrest ya, dengan stitching warna merah. Oke, jendelanya pembukaannya auto cuma bagian driver aja ya. Sisanya masih biasa. Oke. Untuk pengaturan kursinya, bagian driver pengendaranya itu ada pengatur ketinggiannya, ada pengatur reclining sama maju mundur tentunya, walaupun masih mechanical, belum elektrik. Sekarang kita masuk ke dalam City Hatchback Facelift RS Hybrid nih ya. Tuh. Wih, panel speedometer yang ini udah layar ya. Sisi sebelah kirinya, tapi yang kanan masih analog tuh, kelihatan samar-samar. Oke, itu untuk speedometernya. Terus setir Honda Sensing lengkap ya, lane keeping assist, adaptive cruise control sama Honda Lane Watch di atas ini. Lalu sebelah kiri bagian setir itu tombol untuk multimedia. Oke, untuk pengaturan setir dia cuma bisa tilt aja ya, teleskopiknya nggak ada sama sekali nih, nggak bisa dimaju mundurin. Asiknya ya, tipe RS ini dia masih dapat pedal shift nih.
Walaupun pedal shift masih plastik lah. Tapi nggak apa-apa, menambah keseruan berkendara. Lanjut lagi ke bagian konsol tengah. Dia udah dilengkapi dengan head unit 8 inci ya, TFT. Full digital nih tentunya. Udah bisa wireless Android Auto dan juga Apple CarPlay. Sama kayak yang ada di HR-V persis. Terus ini panel AC-nya, lagi-lagi nggak bisa kita nyalain. Lanjut lagi, di bawahnya ada kompartemen penyimpanan terbuka nih, yang paling cuma muat koin-koin atau kartu. Terus ada slot colokan USB Type A 2 buah buat data, sama buat charging, dan colokan 12 volt. Tuh. Di bawahnya nggak ada wireless charging ya, langsung 2 buah cup holder sama kompartemen penyimpanan terbuka yang lebih kecil. Ya, ini baru muat koin doang nih. Lanjut lagi, tuas transmisi karena hybrid dia ada mode brake-nya. Ya, terus ada mode berkendara Econ juga, ciri khas dari Honda. Lanjut lagi, di belakang tuas transmisinya ada electric parking brake dengan brake hold. Oke, oh ini ada tempat koin nih, cekukan. Terus ini tempat buat naruh HP nih. Sayang nggak ada wireless charging ya di sini ya. Dan konsol tengahnya yang nggak dalam-dalam banget, juga nggak dilapisin apa-apa sama sekali. Jadi kalau nyimpen barang di sini pasti bakal bunyi rattle nih. Tuh. Oke, itu untuk konsol tengahnya. Lanjut lagi untuk glove boxnya ya. Dia nggak soft opening, jadi langsung kebanting begitu. Dan di atasnya kita dikasih spion tengah yang masih manual ya, siang malamnya, day and night nih. Oke, perlampuan masih kuning, sama kayak HR-V generasi kedua nih pencetannya. Terus kaca nggak ada lampu sama sekali di penutup mataharinya, sunshade-nya. Oke, atap warna hitam, jadi kesan sportinya berasa banget di sini. Dan kita sekarang lanjut lagi ke baris kedua. Di baris kedua kita dikasih seat belt masih 3 titik untungnya. Dan lagi-lagi ya, penumpang baris kedua yang bagian tengah nggak di anak tiri ini, dapat headrest tengahnya. Konsol tengah ada 2 buah cup holder dan armrest. Lalu di bagian door trim untuk penggunaan material soft touch yang kulit masih berlanjut hingga ke baris kedua, bahkan sampai stitching merahnya ini ya. Oke, sekarang gue pengen masuk nih, gue yang tinggi 164 cm ini. Coba, wah bener-bener ya Honda ya. Tuh, kaki lega, ruang kaki lega, paha juga masih kesupport dengan baik. Tuh ya, jadi nggak ada ngatung sama sekali pahanya. Terus untuk headroom masih tersisa, walaupun sedikit nih ya. Jadi buat yang tingginya 175 cm ke atas bakal pentok nih kayaknya. Dan lagi-lagi ya, sama kayak si HR-V hybrid facelift, City hatchback facelift yang RS ini, yang hybrid ini juga mainannya dikit banget nih di baris kedua. Cuma sirkulasi AC aja, buka tutup, sirkulasi AC, dan ada colokan Type C nih, 2 buah di belakang. Oke lah, jadi nggak rebutan kiri kanan penumpang baris kedua aja. Terus seat pocket ya, kantong kursi sama kayak HR-V, ada partisinya di bagian dalam buat naruh HP, sama kiri kanan baris kedua. Oke, terus aksen-aksen merahnya juga berlanjut nih sampai ke baris kedua. Jadi kesan RS-nya kuat banget. Oke, itu aja di baris kedua. Dia lampu interiornya masih warna kuning ya. Tuh, jadi ya nggak bisa ekspektasi lebih lah di City hatchback facelift ini. Oke, itu untuk baris keduanya. Jadi itu dia detail dari Honda City hatchback facelift yang udah hybrid nih, trim RS. Gimana menurut kalian, detailnya udah cocok belum sama pasar di Indonesia? Tapi kalau ngomongin soal harganya, di Thailand sendiri ya, jika dikursin dari baht ke rupiah, harga dari varian paling bawah dari Honda City hatchback ini berada di 335 jutaan jika dikursin ke rupiah. Dan untuk yang trim RS ini harganya dibanderol 367 juta rupiah. Gimana menurut kalian? Komentar di bawah, pengen harga berapa kalau misalkan City hatchback RS hybrid ini masuk ke Indonesia. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, melaporkan langsung dari Bangkok. Dadah!